Halo guys, balik lagi di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dijauhi dari segala hal-hal tidak baik, dan semoga dijauhi juga dari para penghutang yang selalu hilang ingatan ketika kita datang membawa tagihan. Alamak, ingin rasanya aku tendang. Seperti biasa, kali ini saya akan mengisi waktu Anda dengan menyampaikan rangkuman sebuah film. Film yang akan saya bahas kali ini adalah film dari Rusia berjudul Mortal Affair yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang berusaha untuk mengungkap misteri pembunuhan yang terjadi pada kekasihnya. Namun tidak bosan saya sampaikan kepada Anda bahwa isi dalam video ini mengandung spoiler. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke ceritanya. Cerita diawali dari sebuah tempat pelelangan yang tengah melelang lukisan-lukisan klasik asal Eropa dari abad ke-18 sampai ke-19. Di sana ada seseorang yang berhasil memenangkan semua lelang lukisan-lukisan tersebut. Dia adalah Alexander Kovalyev, seorang pemilik galeri dari Rusia. Di tempat lain tersiar berita kalau Presiden Rusia telah menghadiahi lukisan klasik seharga $1 juta kepada Presiden Amerika. Nah, tokoh utama dalam film ini adalah seorang fotografer cantik bernama Sasha, dan ini adalah kekasihnya Andrei. Si Sasha ini menemukan kekasihnya telah mati dibunuh di apartemennya sendiri. Namun sebelumnya dia sempat melihat seseorang yang ia curigai, dan dia adalah Mashkova, seorang oknum polisi. Setelah Sasha melaporkan pembunuhan ini kepada polisi, dia melihat ada Mashkova di antara mereka. Tanpa banyak pikir, Sasha pun langsung lari dari tempat itu. Namun Mashkova segera mengejarnya. Dan beruntung, Sasha pun berhasil melarikan diri. Kemudian Sasha pulang ke rumahnya mengambil beberapa perlengkapan untuk melarikan diri dari kejaran Mashkova. Ia juga sempat melihat email yang dikirim oleh kekasihnya Andrei, dan hal itu lalu membuat dirinya bersedih. Ternyata keberadaan Sasha di rumahnya ini sudah diketahui oleh Mashkova, sehingga diam-diam salah satu anak buahnya Mashkova berusaha ingin membunuhnya. Dan untuk kedua kalinya, kali ini Sasha juga berhasil meloloskan diri. Sasha kemudian memutuskan untuk bertemu dengan sahabat Andrei yang bernama Misha. Sasha menceritakan apa yang telah terjadi kepada Misha sembari mencari informasi yang mungkin bisa didapatkannya dari Misha. Keesokan harinya, Sasha kembali ke apartemen Andrei untuk mencari tahu misteri yang tersembunyi di balik lukisan-lukisan Andrei. Dan ketika Sasha menyatukan 3 lukisan yang dibuat oleh Andrei, secara tidak sengaja Sasha menyadari kalau itu adalah sebuah barcode yang mengantarnya ke sebuah situs berisi lukisan-lukisan klasik dari Belanda dan Jerman. Karena Sasha tidak memiliki tempat untuk berlindung, akhirnya dia memutuskan untuk menemui sahabat lamanya yang bernama Tamara. Awalnya Tamara tidak senang dengan kedatangan Sasha yang sedang dicari oleh Interpol. Tapi kemudian Sasha berhasil meyakinkan Tamara untuk bisa menerimanya di rumahnya. Dari sini Sasha masih belum mengetahui apa penyebab dari masalah yang ia hadapi. Dia kemudian memutuskan untuk menemui teman Andrei yang lain, yaitu Zuzeb. Nah, dari Zuzeb inilah diketahui kalau ternyata Andrei dan Zuzeb itu bekerja untuk Philippou dengan mereplika ulang lukisan-lukisan klasik Eropa. Namun Zuzeb tidak menjelaskan secara detail tentang hal itu. Dan ketika Sasha ingin pergi dari tempat itu, ternyata Mashkova ada di sana sedang mencari Zuzeb dan langsung membunuhnya saat itu juga. Sasha pun terus mencari informasi-informasi baru demi mengungkap misteri pembunuhan kekasihnya yang ia cintai. Nama terakhir yang ia dapatkan adalah Philippou. Sasha menelepon kantor Philippou untuk membuat janji dengannya, namun ternyata Philippou sudah 3 hari tidak bekerja. Akhirnya Sasha pun pergi ke rumah Philippou, namun nampaknya dia terlambat karena ternyata Philippou sudah dibunuh. Di waktu yang sama, Alexander Kovalyev, seorang pemilik galeri ternama yang ada di awal film yang memenangkan beberapa lelang lukisan, juga mati dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Ketika Sasha sedang berada di sebuah kafe untuk mendapatkan wifi gratisan, dia lalu membuka katalog yang ada di galeri Kovalyev, dan akhirnya dia menemukan sebuah fakta terkait lukisan-lukisan yang ada di galeri itu.
Yang ternyata semua lukisan-lukisan yang ada di galeri Kovalev itu adalah lukisan aspal alias asli tapi palsu. Jadi lukisan-lukisan klasik yang tidak dikenal direka ulang kembali dengan menambahkan beberapa elemen sehingga akan tetap terlihat asli, lalu dibuat seolah-olah dilukis oleh pelukis terkenal yang memiliki harga jual yang tinggi, guys. Sasha kemudian langsung menemui Dr. Kristorov, seorang ahli yang mengeluarkan lisensi resmi atau sertifikat terkait keaslian sebuah lukisan. Dan dia juga orang yang telah memberikan sertifikat asli untuk lukisan-lukisan replika dari Kovalyev. Ternyata Dr. Kristorov telah dikadali oleh Kovalev dan Filipov terkait lukisan-lukisan aspal tersebut, guys. Namun fakta lain terungkap bahwa salah satu lukisan milik Kovalev itu telah dibeli oleh Kremlin dan diberikan kepada Presiden Amerika sebagai hadiah. Dan jika ini diketahui, maka bisa mencoreng nama Rusia itu sendiri. Selesai dari Kristorov, Sasha akhirnya memberitahu Misha tentang semua yang baru ia ketahui. Dan mereka pun akhirnya janjian ketemuan di stasiun kereta Kiev. Ketika Sasha ingin kembali ke rumah Tamara, ternyata di sana ada Mashkova bersama Tamara. Namun Tamara yang sudah ditodong oleh pistol malah menyuruh Sasha untuk pergi, dan Mashkova pun langsung menembak kepala Tamara. Setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Singkat cerita, Sasha pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari Mashkova dan sampai di stasiun kereta Kiev untuk menemui Misha. Namun ternyata pihak kepolisian sudah menunggu mereka di sana dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap di tempat itu. Dalam penangkapan itu, Sasha memberitahu kepada Volkov, seorang polisi yang menangani kasus ini, tentang lukisan aspal yang telah diberikan oleh Presiden Rusia kepada Presiden Amerika. Dan mereka pun terkejut. Sasha pun akhirnya dapat kembali pulang ke rumahnya dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Namun ternyata Mashkova berhasil membunuh para polisi yang ditugaskan untuk menjaga Sasha. Beruntung, Sasha berhasil membuat Mashkova terluka dengan memukulkan teko berisi air mendidih ke mukanya, dan Sasha pun menembak Mashkova dengan pistol yang dijatuhkan oleh Mashkova. Tidak lama setelah itu tiba-tiba datang Misha dan memeluk Sasha seolah-olah memberitahu bahwa semua ini telah berakhir. Namun secara mengejutkan, Mashkova pun kembali terbangun sebelum akhirnya dibunuh oleh Misha. Disinilah Misha akhirnya memberitahu kepada Sasha kalau ternyata ini semua adalah atas perintah dirinya. Dialah yang membunuh semuanya. Jadi dalangnya itu si Misha ternyata, guys. Orang yang selama ini seolah-olah membantu si Sasha, ternyata dia adalah dalang utamanya. Dan ketika Misha ingin menembak Sasha, dari arah belakang datanglah Volkov yang langsung menembak Misha. Pada ujung film diberitakan kalau ternyata lukisan yang diberikan kepada Presiden Amerika itu telah dicuri dan tidak diketahui siapa pencurinya. Saya rasa mungkin ini dari pihak Rusia juga ya, karena tidak mau sebelum diketahui banyak orang, jadi dia dicuri dulu, guys. Dan Rusia pun akhirnya selamat dari rasa malu dan akhirnya tamat. Film ini sebenarnya agak sedikit rumit, guys ya, dan butuh kerja keras kita untuk bisa memahaminya karena latar waktu yang dinamis yang sering bolak-balik dari masa lalu ke masa sekarang dan tidak dicantumkan pula keterangan waktu di dalamnya. Nama sebagian tokoh yang terlibat juga tidak terlalu di-highlight sehingga kita tidak tahu atau perlu beberapa kali menonton untuk mengetahui perannya. Kekurangan lainnya adalah adanya beberapa scene yang terlihat kontradiksi, seperti pihak kepolisian yang baru mengetahui kalau lukisan yang diberi kepada Presiden Amerika adalah palsu setelah diberitahu oleh Sasha, atau Kristorov yang baru mengetahui kalau ternyata lukisan yang dibeli oleh Kremlin di ini tuh ternyata palsu dan dia kaget di situ. Padahal di scene yang sebelumnya yang ke masa lalu itu diceritakan kalau ternyata Andrei sebelum dibunuh itu dia mengetahui dari siaran TV kalau ternyata pemalsuan lukisan terhadap Rusia itu ketahuan gitu disiarkan di TV. Masa si Kristorov sama polisi ini baru tahu ketika dijelaskan oleh si Sasha. Tapi overall film ini cukup menghibur, terutama untuk penyuka film detektif yang menyukai misteri dan teka-teki. Oke guys, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa nanti di film berikutnya. Jika ada referensi film yang harus saya rangkum, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.